Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya suara saya jelas atau enggak, Pak Anas? Jelas sekali Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini bersama Habib Hussein Alkaf, Pak Geri, Bapak Anas sebagai moderator, dan juga para peserta yang lain. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan terjaga dari berbagai macam penyakit dan wabah. Semoga kalau misalkan ada yang kurang sehat, maka disehatkan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, semoga di kesempatan kali ini ya, kita bisa, ya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa mengkaji lagi ya, kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Ya, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ini walaupun beliau dilahirkan di kota Bogor di Indonesia, tapi beliau menghabiskan waktunya yang sangat lama di Yaman Hadramaut untuk menuntut ilmu, lalu pindah ke Madinah dan mendirikan sebuah pondok pesantren yang terkenal. Dan bahkan alumni-alumninya pun berkiprah besar di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada fasal yang selanjutnya, Al-Faslur Rabi. Kita sudah sampai kepada fasal yang keempat, pembahasan tentang fi anna qalilal ilmi khairun min katsiril ibadah. Bahwasanya ilmu yang sedikit jika diamalkan khairun, itu lebih baik daripada katsirul ibadah, ibadah yang banyak tapi tanpa atas dasar ilmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita masuk pada intinya dari pembahasan ini, dimulai dari hadis ya, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ya, pembahasan ini dimulai dengan hadis. Ya, kenapa dimulai dengan hadis? Karena memang para ulama jika mereka sudah memulai di awal dengan Al-Qur'an, maka dimulai lagi atau ditambah lagi dengan hadis, karena Al-Qur'an dan hadis ini merupakan referensi, ya, referensi utama dalam pengambilan hukum. Dan juga kenapa disebutkan di sini diawali dengan hadis, karena hadis ini mempunyai banyak sekali manfaatnya, ya, seperti yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in dikatakan, di situ para ulama, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Naddarallahu imra'an, di sini para ulama mengartikan kalimat an-nadhar adalah sebuah cahaya. Artinya apa? Artinya orang yang mendengarkan hadis, orang yang menghafal hadis, orang yang mengamalkan isi hadis yang telah dia ketahui, Allah akan memberikan dia cahaya petunjuk di dalam hatinya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan an-nadhar di situ adalah sebuah cahaya yang nampak di hati dan di wajah. Ya, dalam kata lain, artinya orang yang menghafal hadis dan mengamalkannya, ini bisa mewariskan ketampanan di dalam wajah. Ya, makanya di sini mungkin kita nggak usah beli skincare ya Pak Anas. Cukup kalau mau ganteng cukup baca hadis dan menghafal aja ya. Ini Rasulullah yang bilang, bukan begitu Habib Hussein. Ya. Ya, jadi nanti perlu dikasih tahu nih juga mungkin dengan sama istri-istrinya mah, kalau mau cantik nggak usah beli skincare mahal-mahal, kita baca hadis bareng aja. Ya, jadi itu faedahnya ya, bahkan kata para ulama, orang yang membaca hadis itu Allah akan memberikan ketampanan di dalam pada mukanya. Mungkinnya dia akan berseri-seri, dilihatnya itu enak. Makanya para ulama hadis itu rata-rata wajahnya itu tampan, wajahnya itu enak dilihat. Ya, sebagian besar ulama enak. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat sinar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan sinar itu sehingga kita pun bisa mendapatkan petunjuknya.
Ya, hadis yang diriwayatkan dari An Abi Umamah Al-Bahili, dari seorang sahabat yang bernama Abi Umamah Al-Bahili. Ya, Abi Umamah Al-Bahili ini salah seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan para sahabat pun tidak sedikit yang mengambil ilmu dari beliau dan meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Umamah Al-Bahili ini juga salah satu seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau berpisah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ini berpuasa. Ya, dia menahan lapar, menahan haus selama setahun penuh. Akhirnya setelah beliau saking kangennya kepada Rasulullah, beliau pun datang ke Madinah. Karena ketika itu setelah peperangan beliau pergi ke Syam. Yaitu daerah sekitaran Syria, Yordan, dan Palestina. Beliau pergi ke situ. Akhirnya selang setahun beliau kembali kepada Rasulullah. Ketika beliau kembali kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengenalinya, ya, karena tubuhnya yang kurus, ya, karena tubuhnya yang tidak terawat. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, ya, ketika beliau menyapa, "Man anta, siapa engkau?" Akhirnya kata beliau, "Aku Abu Umamah, wahai Rasulullah." "Wahai Abu Umamah, aku tidak mengenali engkau karena engkau sekarang kurus, tidak seperti dulu." Ya, akhirnya karena kerinduan aku kepada engkau, aku pun berpuasa ya Rasulullah. Aku menahan lapar dan haus saking rindu kepada engkau. Jadi itulah Abu Umamah Al-Bahili. Bahkan beliau ini keluarganya dan khadimnya beserta pembantunya itu sangat rajin sekali berpuasa. Jadi beliau itu di dalam keluarganya itu mewajibkan kepada pembantunya, anaknya, dan bahkan istri untuk berpuasa. Entah itu puasa sunnah ataupun puasa yang apalagi yang sifatnya wajib. Ya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya, Abu Umamah Al-Bahili beliau juga dikatakan merupakan utusan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diriwayatkan bahwasanya ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke daerah yang bernama Bahilah. Ya, inilah kenapa beliau dinamakan Al-Bahili, karena ketika itu beliau diutus oleh Rasulullah ke daerah yang bernama Bahilah untuk mengajarkan kabilah yang berada di situ tentang ajaran agama Islam. Akhirnya ketika beliau datang ke daerah tersebut, ya, orang-orang itu menyambut Abu Umamah Al-Bahili dengan sangat-sangat baik. Ya, akhirnya mereka pun memberikan hidangan makanan yang mewah, diberikan minuman yang sangat bagus dan enak. Dan singkat cerita, Abu Umamah dihidangkan dengan makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Akhirnya beliau pun bilang kepada kaum yang ada di situ, kabilah yang ada di situ, "Wahai kabilah yang ada di sini, aku kemari ini sebagai utusan dari Rasulullah. Aku ingin melarang kalian makanan ini. Kenapa kalian memberikan aku makanan ini?" Akhirnya kabilah yang ada di situ pun marah, nggak diterima. Ya, mereka nggak terima, marah, lalu Abu Umamah pun diusir dari kabilah Bahilah. Ketika beliau ingin pulang, beliau merasakan lapar dan sangat-sangat haus. Ketika beliau merasakan lapar dan haus, beliau pun tidur, ya, untuk menahan lapar dan haus. Dan subhanallah, ya, mungkin karena beliau ini sahabat yang dicintai Rasulullah, beliau pun tidur dan di dalam mimpinya beliau diberikan makanan. Yang di dalam mimpinya beliau ini diberikan makanan, ya, makanan yang enak, begitu juga minuman yang segar. Ketika beliau bangun, beliau sudah kenyang. Ya, ketika beliau bangun, beliau sudah kenyang, dan ini merupakan salah satu, ya, mungkin ini makan virtual yang versi Allah ini, ya. Walaupun makan dalam mimpi tapi bisa bisa kenyang, ya. Walaupun kita belum bisa seperti itu, ya. Habis bangun tetap lapar. Alhamdulillah akhirnya beliau pun karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kenyang dan kembali pulang ke Madinah untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anhu qala, ya, beliau berkata, ya, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Ya, beliau menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rajulani, di sana ada dua orang pria. Ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim." Salah satunya ini ahli ibadah ya Rasulullah, dan salah satunya alim. Bagaimana? Akhirnya faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berkata kepada beliau Abu Umamah Al-Bahili, "Fadlul alim, wahai Abu Umamah, ketahuilah fadlul alim, keutamaan orang yang alim, alal abid, atas orang yang ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan aku terhadap orang-orang yang seperti engkau." Ya, jadi keutamaan orang yang alim ini dan ahli ibadah
seperti keutamaan Rasulullah terhadap umatnya. Artinya apa? Artinya orang yang alim hampir menyamai levelnya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya apa? Bedanya Rasulullah diberi wahyu, sedangkan orang alim ini hanya mendapatkan ilmunya Rasulullah yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan waqala Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain dikatakan bainal alim wal abid mi'ah darajah. Derajat atau level atau kasta orang alim dengan orang yang ahli ibadah saja tanpa atas dasar ilmu. Itu seperti apa? Baina kulli darajataini khudrul jawad al-mudhammar. Antara dua derajat tersebut, ya, jadi jarak antara dua derajat itu seperti apa? Seperti onta, ya, seperti onta yang bisa lari kencang. Sab'ina sanah. Tapi apa jaraknya antara dua derajat itu seperti perjalanan 70 tahun. Ya, maksudnya apa? Maksudnya keutamaan orang alim di sini masih mengungguli daripada orang yang ahli ibadah. Walaupun ilmunya hanya sedikit, karena ilmu yang sedikit itu kalau kita amalkan dia akan berkembang. Bahkan dalam ayat dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan kalian hal yang tidak kalian ketahui. Ya, dalam menafsirkan ayat ini Imam Malik berkata, "Man 'amila bima ya'lam 'allamahu Allah bima la ya'lam." Barang siapa yang mengerjakan hal yang dia sudah ketahui, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang tidak diketahui. Atau kata lainnya adalah seperti yang ulama kita katakan ilmu laduni, ilmu yang kita capai tanpa belajar. Jadi ilmu laduni pun untuk mendapatkannya kita harus belajar terlebih dahulu, yaitu dengan usaha, ya, dengan usaha dan jerih payah. Enggak semena-mena atau sekonyong-konyong langsung dapat, ya, tapi ada usaha untuk ke situ. Wa warada aidan marfu'an. Begitu juga dalam hadis marfu dikatakan. Ya, hadis marfu adalah hadis yang langsung atau yang jalurnya itu langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini majlis fiqh, majlis fikih, yaitu sebuah kajian ilmu, ya, seperti yang kita laksanakan ini, sebuah kajian ilmu yang di situ mengajak orang untuk bertakwa, yang mengajarkan orang tentang agama Allah, yang mengajarkan orang-orang lain tentang halal dan haram sehingga dia pun menjauhinya, menjauhi yang haram dan melaksanakan yang halal. Khairun, itu lebih baik, ya, min ibadati sittina sanah, daripada ibadah 60 tahun. Jadi ibadah 60 tahun, kalau ada orang yang beribadah 60 tahun dengan orang yang duduk mengkaji ilmu tentang agama Allah, tentang larangannya dan perintahnya, maka itu lebih baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau bersabda, khairu dinikum aisaruhu. Sebaik-baiknya agama kalian adalah aisaruhu, yang paling mudah. Apa maksud dari hadis ini? Kata para ulama dalam mengomentari hadis ini, yang dimaksud dengan mudah di situ adalah jika kalian mengambil suatu ibadah jangan sampai berlebihan sehingga menyebabkan kalian itu bosan. Ya, dan ini terjadi banyak sekali oleh orang-orang termasuk kita. Mungkin ketika kita awal-awal semangat pasti kita pengennya banyak. Kita pengen baca Al-Quran langsung 2 juz, kita pengen sholat sunnah banyak. Akhirnya ketika di hari-hari kemudian kita pun malas. Nah, makanya kata para ulama, ambillah yang sedikit. Jika kita belum bisa mengambil ibadah yang sempurna, maka kerjakanlah ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada kesempurnaan. Jadi jangan sampai kita ibadah malah bosan, tapi jadikanlah ibadah itu sebuah motivasi untuk berbuat baik atau untuk menghilangkan kebosanan. Jadi jangan sampai kita beribadah di awal itu semangat, lalu di akhir-akhirnya malah melempem, malah seperti kerupuk yang sudah melempem kena angin. Nah, tapi kita ambil yang sedikit, dan yang sedikit itu nanti ketika berkumpul maka akan menjadi banyak. Khairi dinikum aisaruhu. Jadi yang baik itu dalam agama yang mudah. Dalam ibadah yang mudah kita kerjakan, yang belum bisa nanti menyusul. Wa khairul ibadah al-fiqhu, dan sebaik-baiknya ibadah adalah fiqih. Maksudnya ibadah di sini apa? Maksudnya ibadah di sini adalah sebaik-baiknya ibadah adalah fiqih, yaitu mengkaji tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran fiqih dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sebaik-baiknya ibadah adalah belajar atau mengkaji tentang yang halal, yang haram, sehingga ketika kita mengetahui hal tersebut, takwa kita bertambah.
ya, ketakwaan kita terhadap Allah bertambah, ilmu kita pun bertambah, sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah sebaik-baiknya ibadah. Ya, jadi ibadah saking banyaknya itu, tapi yang paling baik dan yang paling mulia adalah menuntut ilmu, mengkaji. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari Rasulullah pernah berpesan kepadaku, kata sahabat Abi Dzar, ya Abu Dzar, ya, kata Rasulullah kepada Sayyidina Abi Dzar, wahai Abu Dzar, la anta ghudwa, ya, engkau berlari, engkau berjalan, fata'allama ayatan, untuk belajar satu ayat min kitabillah, dari Al-Qur'an, satu hadis dari Rasulullah, khairun laka, itu lebih baik bagi engkau, min antusalliya, daripada salat mi'ah rakaat, salat 100 rakaat. Jadi kita mempelajari satu ayat Allah, kita mempelajari satu bab fikih yang mengkaji tentang halal dan haram, yang mengkaji tentang bagaimana meningkatkan takwa, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ya, jarang orang yang bisa sholat 100 rakaat. Ya, tapi saya pernah menemukan orang yang bisa sholat 100 rakaat, itu seperti almarhum Habib Salim Asy-Syadzili. Beliau itu ketika sholat taraweh, walaupun di kursi roda, beliau tetap bisa melaksanakan sholat taraweh 100 rakaat. Ya, itu Habib Salim Asy-Syadzili. Bahkan kita yang masih pelajar dulu, yang masih muda itu, baru 2 kali taraweh aja udah waduh. Sudah imamnya kalau baca ayat itu mereka nangis karena merenungkan ayat, kita nangis karena kelamaan, ya berbeda magom ini. Nah, jadi seperti itulah para ulama terlebih yang dahulu itu sudah merasakan kenikmatannya ibadah. Jadi begitulah cerita Habib Salim, dari musholah ini pindah ke masjid ini, ke masjid, sampai terkumpul semua 100 rakaat. Jadi 100 rakaat itu kalau kita tidak bisa melaksanakannya, maka bagaimana? Ya kita belajar, kita mengkaji tentang ayat-ayat Allah, kita mengkaji tentang hukum-hukum Allah, maka itu bisa menyamai sholat seperti 100 rakaat, itu sholat yang sunnah. Wali antar dua fatu'allima baban minal ilmi umila bihi, ya, begitu juga ya, engkau mengajarkan sebuah bab atau satu bab dari bab ilmu, umila bihi, entah orang yang engkau ajarkan itu mengamalkannya, aulam yu'mal, atau dia belum mengamalkannya, khairun, itu lebih baik, min antusalliya al-farakatin, ya, itu lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Ya, kalau tadi 100, sekarang 1000, artinya keutamaan mengajar daripada sholat sunnah itu sangat sangat drastis sekali, sangat tinggi sekali. Ya, bahkan mengajarkan satu orang itu bab dari ilmu Allah, bahkan mengajarkan baca Al-Quran pun lebih baik, apalagi baca Al-Quran, mengajarkan orang baca Al-Quran lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi apa? Jadi ketika kita tidak bisa mengerjakan hal itu semua, disinilah solusinya. Ya, kita bisa mengerjakan hal lain yang simple tapi pahalanya pun banyak. Nah, inilah faidah dari ilmu. Ya, kalau orang-orang mungkin kan sholat, kita puasa, akhirnya dia capek tapi pahalanya tidak sebanyak orang yang melakukan ibadah lain. Ya, itulah diantara faidahnya ilmu. Ya, ketika kita tahu caranya, ya, kita mengerjakan suatu ibadah yang mudah tapi pahalanya besar, ya seperti orang yang kerja, ya, orang kalau kerja itu sudah tahu caranya, pasti dia akan menghasilkan uang yang banyak daripada orang yang belum tahu caranya. Nah, inilah salah satu keunggulan orang yang berilmu, ya, dia tahu tata caranya sehingga dia pun bisa mendapatkan pahala yang banyak tapi dengan cara yang minim, atau kalau bahasa pedagang bilang bagaimana caranya modal kecil tapi untungnya banyak, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah salah satu keutamaan ilmu. Wan Abi Dzar, begitu juga hadis lain dari sahabat Abu Dzar wa Abi Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Dzar dan Abi Hurairah. Ya, sahabat Abi Hurairah ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anhuma, dari beliau, qala, beliau berdua berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ah rak'ah tatawu'an. Satu bab ilmu yang kami pelajari, ya, di masa itu, kata mereka berdua, itu lebih kami cintai, ahabbu ilaina, dari apa? Min mi'ah rak'atin tatawu'an, daripada kita melaksanakan 100 rakaat sholat sunnah. Ya, jadi makanya para sahabat itu
Mereka apalagi ya, mereka sudah sholatnya bagus, sholatnya banyak, belajarnya pun sangat giat. Yang berbeda memang dengan zaman kita sekarang ini, sudah belajarnya kurang, ibadahnya pun kurang giat. Jadi sangat jauh sekali kita daripada sahabat ya. Wababun minal ilmi, dan begitu juga satu bab ilmu nu'allimuhu yang kita ajarkan kepada orang, umila bihi aw lam yu'mal, entah itu dia amalkan, dia kerjakan atau dia belum kerjakan, itu lebih kami cintai daripada sholat 100 rakaat juga. Ya, jadi keutamaan belajar dan mengajar ini sangat besar sekali bagi seseorang. Apapun ilmu yang dia bisa, ketika ilmu itu bisa mendekatkan orang lain kepada Allah, maka ajarkan. Ilmu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah, maka ajarkan kepada orang-orang sekitar kita, apapun itu yang kita bisa, walaupun hanya mengajarkan alif ba ta, walaupun hanya mengajarkan hal-hal yang sepele. Jadi kita ajarkan hal-hal yang kita bisa kepada orang lain. Karena apa? Karena kewajiban berdakwah itu harus dilaksanakan kepada setiap orang muslim. Ya, jadi nggak nunggu dia itu baik atau nantilah kalau saya sudah baik saya baru berdakwah, saya masih seperti ini. Ya enggak. Jadi selama dia bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, maka dia sudah dibebankan berdakwah. Itu apa berdakwah? Mengajak orang lain kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia itu orang yang belum baik, mau dia itu akhlaknya masih belum belum bejat, masih masih akhlaknya masih belum sempurna, maka tetap kewajiban berdakwah tetap dia emban. Nah, itulah kewajiban kita sebagai umat muslim kepada umat muslim yang lainnya. Maka apa dari hadis ini dijelaskan oleh Habib Zain wa qad zahara, ya, dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan bima dzakarnahu, yang telah kita riwayatkan tadi, annal ishtighal bil ilmi lillahi afdal. Bahwasanya menyibukkan diri kita untuk menuntut ilmu itu lebih utama min nawafilal ibadat, daripada mengerjakan ibadah yang sunnah. Jadi ibadah yang sunnah pun berapapun kita lakukan, kalau kita nggak tahu ilmunya itu bisa jadi bid'ah. Ya, contohnya seperti apa? Dulu ada cerita, ya, ada seorang murid yang suka bersiwak kan. Siwak itu sangat sunnah sekali karena dia ini bisa membersihkan gigi. Ketika sedang pelajaran dia bersiwak di depan gurunya. Ya, bersiwak. Akhirnya kata gurunya apa? Wahai muridku, kenapa engkau bersiwak di depan aku? Ini kan kita lagi belajar. Ini karena muridnya ngeyel, dia menjawab, wahai guru, siwak ini kan sunnah. Ya, siwak itu sunnah, baik. Ya, bahkan malaikat berselawat dan lain sebagainya. Akhirnya kata guru itu bilang, wahai muridku, mencabut bulu ketek juga sunnah. Apakah masa ketika kita kita belajar itu di depan guru kita mencabut bulu ketiak, kan tidak ada adabnya. Nah, artinya ketika perbuatan yang sunnah tanpa dilandasi dengan ilmu, dia bisa berubah, bisa menjadi sesuatu yang hina, malah bisa menjadi sesuatu yang bid'ah. Begitu juga alasannya kenapa di sini afdal min nawafil ibadat al-badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbih. Jadi menuntut ilmu lebih afdal daripada puasa, daripada bertasbih, berdoa, ya, karena li'anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu, karena manfaatnya ilmu itu ya ummu sahibahu wan nas, bisa didapati oleh orang yang mengajarkan dan juga bisa didapati atau dirasakan manfaatnya terhadap orang lain. Jadi intinya ilmu tersebut memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang lain, berbeda dengan ibadah yang sifatnya badaniyah seperti sholat, ya, seperti puasa, maka dia manfaatnya hanya kepada diri dia, tidak kembali kepada orang lain. Ya, bahkan ilmu tersebut musahih, wali'annal ilma musahihun li ghairi. Begitu juga ilmu itu menjadi pembenar bagi ibadah. Ya, mungkin di sini masih banyak ibadah kita yang belum benar, maka ilmu itulah yang akan membenarkan, ya, karena juga ibadah itu membutuhkan ilmu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, jadi barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa ada landasan ilmu, maka amalnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Bahkan juga karena ilmu ini bisa salah satu sedekah jariyah yang sangat-sangat besar, ya. Kalau kita lihat para ulama itu karya-karya tulisnya banyak sekali, ya, seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Walaupun mereka sudah berada di alam kubur, tapi pahala mereka terus mengalir. Karena apa? Karena
Mereka mengarang kitab, menulis kitab, dan kitabnya itu bisa dinikmati, bisa dipelajari oleh orang-orang. Itulah yang disebut ilmu itu lebih afdolnya, sedekah ilmu itu lebih afdol daripada sedekah yang lain. Bahkan dikatakan di dalam makalah yang lain, ketika satu tetes tinta ulama itu ditimbang oleh seluruh darah para syuhada di muka bumi ini, maka satu tetes tinta ulama itu bisa mengungguli semua darah para syuhada yang ada di bumi ini. Saking apa? Karena dengan ilmu tersebutlah ulama itu menjadi mulia. Dengan ilmu tersebut itulah ulama itu bahkan dikatakan sebagai seorang guru. Ya, jadi walaupun kita tidak berguru dengan mereka para ulama terdahulu, ketika kita mengkaji kitabnya, ketika kita memahami ra'yun mereka, yaitu ide-ide mereka, maka kita juga bisa disebut murid-murid dari mereka, dan mereka juga bisa kita sebut sebagai guru. Ya, wallahu a'lam. Habib salam alaika salawatullah